hal pendataan secara RT RW. Jadi dari data kita ke depan kita pengen valid. Berbasis data. Berbasis data. Jadi semua dalam genggaman. Nanti bisa mencatat berapa banyak orang yang nganggur pendidikannya apa, anak yatim ada berapa, janda tua berapa, pemandi jenazah dan yang lainnya di satu RT itu bisa terlihat, nanti terkumpul, terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Sudah lama kita tidak mengudara sejak Lebaran dan baru mengudara tamu pertama kita setelah Lebaran spesial. Dua pasangan kepala daerah yang kayaknya paling super romantis nih kalau dibilang. Kemana-mana berdua sampai ke podcast pun berdua. Ini dia Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Pak Sanusi Pentamarta. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Oh, dari mana ini Pak? Keliling ya. Sehat-sehat. Sehat. Katanya ada pantun katanya. Apa tuh? Pantunnya di lumbung padi banyak jerami. Ya. Ya, lihat petani sedang makan ikan. Hari ini saya datang ke sini dengan Pak Sanusi untuk bersilaturahmi. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Saya nyiapin pantun nggak ya? Buat kopi buat Cipedak. Apa tuh Pak? Ngopi dak. Wah, ya itu udah ngopi. Masa tuh? Tadi saya bilang paling romantis. Sebenarnya emang romantis. Berdua ini. Dan saya lihat kalau di medsos ya di mana sidak berdua, sampai ke provinsi berdua. Gitu. Ini lama-lama banyakkan berdua ini daripada di rumah kan? Nah, semua orang penasaran nih Mas. Kepala daerah itu salah satunya katanya tantangannya adalah soal apa sih kalau bahasanya itu kesetiaan politik begitu ya. Ini udah hampir berapa bulan nih Heldy Hasanuddin? 3 bulan. Masih kelihatan romantis, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah sampai akhir begitu ya. Dan sebetulnya kuncinya apa sih Pak? Kan buat sekarang mahal loh setia dalam politik itu. Yang pertama, kita sudah komit dari awal bahwa kita ingin punya niatan. Beliau pernah mengatakan juga usia kita 50 tahun. Sama-sama 50 nih. Oh, sama 50 ya? Jadi eranya bukan milenial, kolonial tuh Pak. X gitu. Kalau usia Rasul kan 63 tahun. Jadi ada waktu 13 tahun. Kita niatkan semuanya angkatan jabatan sebagai ibadah buat kita berdua. Kita pengen ada perubahan ya memang betul-betul mendasar untuk Kota Cilegon. Makanya saya berterima kasih kepada beliau. Artinya beliau dari Lebak itu punya persepsi yang sama, terus kemudian mau berkontribusi buat Kota Cilegon, ya menurut saya masyarakat Kota Cilegon tentunya harus mengucapkan terima kasih juga. Artinya konteks ini adalah kita tidak bicara daerah mana, tapi kita bicara Indonesia dan punya niatan yang baik untuk membangun Cilegon. Komitmen ya. Jadi Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Amin. Nah sekarang Pak Sanusi nih, kalem aja di pojok sana. Gimana Pak Sanusi rasanya mendampingi Pak Heldy? Ya, wakil wali kota itu mempunyai tugas untuk menemani, mendampingi, mendukung, membantu agar wali kota sukses. Jadi kalau wali kota sukses juga menjadi kesuksesan wakil wali kota. Ada nggak Pak salah agenda atau apa miskop selama? Ada saja itu. Ada manusiawi ya. Nah kalau kita bicara tentang Pak Heldy orangnya kayak gimana Pak? Ya. Saya lihat garang Pak nih beberapa bulan. Beliau sangat ingin membangun Cilegon, sangat ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cilegon. Jadi beliau sangat ingin melakukan perubahan dengan cepat. Dan saya senang juga memang waktu kita kan terbatas juga ya. Ya. Jadi kita perlu bergerak cepat tapi tetap solid, tetap juga membangun komunikasi dengan banyak pihak yang bersama kita. Jadi dan beliau tidak ada niat untuk kecuali untuk membangun gitu. Iya. Dan kalau kita lihat mudah-mudahan ini jadi referensi ya buat pasangan kepala daerah lain Pak. Ya, mudah-mudahan sama ya pada rukun udah ya. Jangan ada yang masing-masing Pak ada. Enggak saya betul. Namanya beberapa hari ini ramai juga program PLD yang dikampanyekan sebelum-sebelumnya. Ada beberapa yang sudah mulai direalisasikan ya.
pertama yang saya catat adalah soal pendidikan, dan lalu yang RT RW ya. Iya. Yang 1 juta itu. Berarti kalau dikali 3, yang saya Pak tahu 300 RW lah ya. RW ya. 300 dikali 1 juta udah kali setahun udah berapa miliar, Pak? Sementara kita tahu anggarannya kan lagi begini. Emang ada itu dan jelas itu. Jelas, anggaran sudah dihitung oleh Pak Perda. Kita punya dana silva kemarin kan 340 miliar, sudah dihitung gitu. Maka dana tahun ini kan bukan anggaran kami, maka kami melakukan sinkronisasi lebih dahulu. Nah, kami kan juga berkomitmen untuk Jelas. apabila dalam waktu 3 tahun tidak terrealisasi, ya kami wajib mengundurkan diri waktu itu kan. Nah, ini salah satu bentuk, dan kita sudah sudah publish pada saat laporan Kota Cilegon bahwa ada 5 program kami ditambah dengan perubahan 3, sisanya adalah di tahun depan. Tahun depan nanti insya Allah anggaran kami. Makanya tugas saya adalah agar PAD ini naik gitu loh. Makanya kemarin kita juga sama Kajari kan bekerja sama untuk aset-aset Kota Cilegon ya, dalam rangka untuk meningkatkan PAD Cilegon. Kemudian hari ini tadi pagi kita kumpulkan notaris juga dalam rangka persamaan untuk transaksi-transaksi ada di Kota Cilegon, ya artinya bahwa kita sudah bekerja sama dengan kantor pajak pertama, terus kemudian notaris juga kita ikut libatkan tadi, ikut dengan BPN juga agar proses kami dalam rangka melayani masyarakat itu harus cepat. Ya, benar. Nah, Pak Sunoji, menambahkan mungkin. Ini kan 1 juta bukan uang yang kecil ya, apalagi sekarang gitu. Dan ya apakah memang sangat untuk RW gitu. Artinya biasanya kalau sudah dianggarkan RT RW ya, sudah dianggarkan begitu, kedepannya bakal naik. Apa ini juga tidak menghitung anggaran dan sebagainya? Sudah dihitung jelas. Ya, pertama kita sangat concern dengan 10 janji kampanye ya, dan KCS. Ya. Dan ini pertaruhan kita masalahnya. Jadi kita tidak ingin sekali kita bicara kemudian beda. Kita bicara, kita mengkhianati janji kampanye. Jadi kita berharap banget di tahun ini janji kampanye kita sudah mulai terrealisasi. Di 2022 optimal dan maksimal. Maka sebenarnya kita berpikir bahwa kalau ini kepentingannya publik, maka perencanaan DPRD, perencanaan yang lama, pemerintah lama, perencanaan kita pasti titik temu, ada titik temu. Alhamdulillah ternyata ada banyak titik temu ya. Walaupun 2021 tidak disusun berdasarkan visi misi kita, tapi ternyata tetap punya titik temu. Nah, alhamdulillah titik temu. Dan kita yakin kalau ini reformasi pemerintahan bisa kita perbaiki, pendapatan kita bisa bertambah, sumber-sumber pendapatan kita bertambah. Kemudian intensifikasi juga banyak sektor yang bisa kita intensifkan. Kita yakin pendapatan kita bisa, dan kayaknya sudah kemarin kita bicara, kita PAD kita bisa sampai 1T. Optimis ya. Ya. Nah, Pak Heri, awalnya apa yang terpikirkan Pak Heri dan Pak Sunoji ketika memunculkan ini? Kan menurut saya ketika PAD atau PBD drop lah begitu ya, muncul anggaran yang menurut saya ya memang betul buat masyarakat, tapi kan ketika dikalkulasi kemudian tidak mampu kan bisa repot juga. Awalnya gimana sih bisa muncul ide untuk RT RW? Dari awal kita bisa melihat ya, di Manado itu udah 2,5 juta, Lampung itu udah 1 juta lebih, Depok juga termasuk, Jakarta lebih lagi kita kan tahu bahwa PAD kita cukup besar, 717 miliar ya. Kalau kita jumlahkan sama semuanya kemarin 1,8 sampai dengan angka 2T lah. Jadi konteksnya adalah kita kepengen, yang pertama adalah kita ingin mensosialisasikan nanti program yang namanya Smart Village. Smart Village adalah di mana sistem yang kemarin sudah kita launching sebetulnya, alhamdulillah bantuan daripada KIT, PT Krakatau Information Teknologi, di mana mereka memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal pendataan secara RT RW. Jadi dari data kita ke depan kita pengen paling berbasis data. Jadi semua dalam genggaman, nanti bisa mencatat berapa banyak orang yang nganggur, pendidikannya apa, anak yatim ada berapa, janda tua berapa, pemandi jenazah dan yang lainnya di satu RT itu bisa terlihat, nanti terkumpul, terupdate. Data-data itu nanti kita bikin program ke depan untuk bantuan, sehingga kita tahu bahwa kebutuhan nanti betul-betul pengangguran itu udah berapa, kita bisa mengkaji secara dalam ya. Terus program-program kita ke depan juga mungkin kita akan bantu dengan pemandi jenazah dan yang lainnya, kita akan bikin program.
untuk bantu mereka gitu kan. Sekarang kan ada tinggal sedikit ini kembali jenajah kan, seperti itu kan. Tapi kita harus dapat data yang valid gitu lah. Jangan sampai data ini artinya seperti pembagian COVID kemarin seperti itu juga kan. Sebelum kami kan artinya apa, data RT sudah mencatat tapi data dari kelurahan namanya data yang lama gitu lah. Nah ini kita tidak mau seperti itu, jadi kita mau samakan persepsi seperti itu. Makanya honor RT kita tingkatkan ke RW dalam rangka nanti membantu program-program karena mereka adalah garda terdepan. Biar semangat gitu. Iya betul. Nah, ada satu lagi yang kemudian isu yang namanya juga soal pendidikan. Dari awal Pak Heli dan Pak Sandi selalu bilang bahwa pendidikan di Cilegon artinya bicara dengan luas wilayah dan anggarannya tidak sebandingkan begitu ya. Kemudian muncul beberapa program dan sekarang malah ramai itu sekolah yang dibangun kemudian mau di-stop. Malah untuk keluarga gimana? Terus terang saya dari awal jalan wali kota selalu saya berbicara bahwa sejak tahun 2008 yaitu berdirinya SMP Negeri 11 sampai dengan saat ini belum ada penambahan SMP Negeri. Jadi di Cilegon itu ada 150 SD Negeri, SMP Negerinya cuma ada 11. Kalau perbandingan berarti 1 berbanding 13,6. Oke. Bahkan di beberapa kecamatan masih cuma 1. Di kecamatan yang lain maksimal cuma 2. Kalau kita bandingkan dengan Mancak 3 loh. Di Rangkas Bitung ada 7. Sekolahnya berarti berapa sekolahnya? Sekolahnya berapa? Jadi artinya ada beberapa kecamatan yang memang jadi kita punya prioritas kan ya. Pertama di Purwakarta. Di Purwakarta itu ada 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada sama sekali. Sebelum berdirinya Cilegon, bahkan sebelum Indonesia merdeka mungkin seperti itu ya. Yang warga loncat dari SD langsung SMA karena nggak mungkin. Nah, kemudian di Jombang itu ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1. Jadi kalau ditambahin Jombang sama Purwakarta ada 40 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1958. Usianya sudah tentu 3 tahun. Nah, kami coba mengkaji, ternyata di Purwakarta itu setiap tahun hampir 1.100 lulusannya. Di Jombang 1.400-an, jadi kalau total 2.500. Nggak mungkin ditampung di satu sekolah gitu ya. Possible. Nah, begitu juga di Citakil. Di Citakil ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1 yang berdiri tahun 2008, SMP negeri 11. Kalau di Grogol memang masih lebih kecil, 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Jadi karena kami merasa bahwa tahun ini kami nggak punya dana. Kalau kita beli lahan, kemarin kita coba membeli lahan, ada budgeting dan lain-lain, Purwakarta sampai sekarang juga belum terselesaikan, gitu ya. Kami lihat seperti itu. Kalau kamu beli lahan, kemudian membangun itu perlu waktu 2-3 tahun. Nah sementara lulusan SD yang tahun ini, SD tahun depan, SD tahun depannya lagi, kan mereka kasihan gitu. Akhirnya yang miskin masuk ke swasta rata-rata, yang kaya masuk ke negeri. Ada kemungkinan nih. Putus sekolahnya cukup tinggi dan mereka nggak mampu. Dia nggak mampu masih sekolah yang mahal. Nah, gitu kan artinya yang miskin masuk ke swasta, yang kaya justru masuk ke negeri. Kami hanya menjalankan yang namanya percepatan. SD-SD yang berdekatan, kami perintahkan kepada kepala dinas agar supaya dinaikkan salah satunya menjadi statusnya dari SD menjadi SMP. Gitu maksudnya. Toh yang nanti yang sekolah juga anaknya dari sini juga ke sini. Ya. Karena sekarang kan sistemnya zonasi. Sistem zonasi ini tidak bisa dia keluar dari wilayahnya, gitu loh. Sementara kalau swasta kan bisa dari kecamatan lain bisa masuk. Kalau zonasi nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya di Purwakarta sama di Jombang zonasinya kemana mereka? Yang di negeri, gitu loh. Akhirnya banyak juga kita survei laporan daripada Dindik bahwa kurang lebih dari 150 orang di Cilegon itu di Jombang dan Purwakarta sekolah di SMP negeri 2 Bojonegara. Nah sementara perbandingan kita tadi 11 SMP negeri, SMP negeri, SD-nya 150 berarti 1 berbanding 13,6, terlalu tinggi sekali. Maka karena kita tidak punya dana saat ini, maksud saya untuk menyelamatkan lulusan tahun ini, rata-rata lulusan SD 1 tahun itu, tadi saya baru update sama kepala dinas, itu 7.000 sampai 7.500 per tahun. Nah sekarang kalau mamanya kita tidak lakukan percepatan, anak ini sekolah kemana lagi? Ya kan? Nah kalau mamanya kita bangun, beli lahan perlu 2 tahun, berarti kan tahun ini
tahun depan sama tahun lagi, berarti 3 tahun kan. Kalau kali 7.000 aja berarti ada 21.000 yang kita selamatkan terlebih dahulu, Pak. Maksud saya nanti tahun depan baru kita anggarkan untuk pembangunannya atau merevisi, karena nyari tanah dulu kan nggak mudah juga, ngebangun nggak mudah juga. Bahkan ada beberapa SD yang berdekatan, bukan cuma 2, ada 3 juga, gitu loh. Maka kami memberikan kekuasaan, keleluasaan, artinya dalam rangka ini untuk dikaji oleh tim DIK, ya, yang mana yang direferensikan. Setelah itu baru kita kumpul, kita putuskan. Jadi belum ada yang diputuskan. Itu loh, maksudnya seperti itu. Bahkan besok kita undang mereka untuk mempresentasikan kepada kami secara keseluruhan. Jadi keputusannya bukan Herdi semata. Kita pengen semua terkait, wakil terkait, terus kemudian lagi didik terkait, sekda terkait, semua terkait untuk memutuskan apa-apa yang sudah menjadi kajian daripada didik tersebut. Nah, jadi artinya dalam rangka sekarang ini percepatan ini karena memang kita satu nggak punya dana, ya kan? Yang kedua harus dalam rangka melayani lulusan SD tadi tersebut itu agar namanya mereka dapat pelayanan sama kita supaya mereka tidak ke tempat-tempat yang lain. Dan kami juga ambil paling juga satu kelas itu cuma 30 orang, kalau 5 kelas berarti 150. Itu pun masih banyak yang belum kita tampung, belum dapat kita bisa tampung secara keseluruhan. Jadi swasta pun yang didekatkan tidak ada masalah, seperti di Cibubur kita tahu ada RJ di situ, ada swasta yang lain, Al-Hanif, terus kemudian SMP Negeri 5 di situ nggak ada masalah sebetulnya. Justru di sini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada yang swasta juga harus ini. Kasihan juga kan yang swasta. Kalau anak-anak yang nggak punya ini terus kemudian sekolah di situ, mereka nggak bayaran, ya kan kendalanya di situ, mereka nggak bayaran. Setelah mereka nggak bayaran, terus kemudian aja jadi putus sekolah. Nggak sekolah, saya wali katanya Pak ya. Makanya bukan. Nah, jadi dalam rangka itu sebetulnya, dalam rangka percepatan ini kita pengen, artinya yang lulusan tahun ini SD ini kami bisa tampung terlebih dahulu, Pak. Tahun depan baru kita bangun satu. Kalau kita nyari lahan dulu, kajiannya, budgetingnya kan berarti tahun 2022. Dibangun 2023. Berarti kita sudah lompat nih lulusan yang tahun ini 7.500 ini mau kemana? Mereka gitu. Sementara Cilegon terakhir SMP itu tahun 2008. Berarti selama 13 tahun. Tidak ada penambahan, ya kan? Sekelas Mancak ada 3, Mancak aja ada 3. Belum pernah ada contoh namanya di Kecamatan Jombang itu cuma ada 1 dari 24 SD, berarti kan perbandingannya 1 berbanding 24. Di Purwakarta 0, belum ada. SD-nya ada 16, ya kan? Nah, kita pengen nanti ke depan agar perbandingannya 1 berbanding 8 lah, minimal seperti itu. Jadi harus berapa SMP yang kita lakukan kan? Kalaupun katakanlah di Jombang kita bangun 1 lagi atau kita cari tadi percepatan dengan sistem ini, maka yang terjadi adalah tadi 24 dibagi 2, 1 berbanding 12, masih juga belum tertampung, gitu loh. Kan bisa jadi ini sekarang percepatan, nanti setelah itu kekurangannya kita mulai bangun, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Artinya dalam rangka melayani masyarakat, karena apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4 itu kan tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kita ingin mengembalikan haknya rakyat. Tadi tidak dasarnya itu gitu loh. Kita ingin mengembalikan haknya rakyat. Kemudian pasal 31 ayat 2, setiap warga negara ya kan itu berhak berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Termasuk pasal 31 ayat 3 kan mengupayakan dalam rangka. Nah, ini dalam bentuk upaya kita untuk sementara karena memang anggaran tidak ada. Mohon maaf gitu. Kita kalau anggarannya ada sih kita langsung bangun-bangun beli juga, tapi kan perlu proses maksud saya. Nah, ini kita dalam rangka pelayanan untuk anak-anak yang khususnya yang belum mampu atau kurang mampu agar kita tidak mau kan. Nah, setelah itu kan kita juga enak dalam arti apa? Kita juga nanti kuliahnya juga ada program kita kan, 1.000 per tahun beasiswa full sarjana. Pada prinsipnya kami ingin mencerdaskan orang-orang Cilegon supaya bisa bersaing orang-orang Cilegon ini secara nasional. Karena kita tahu sekarang saya nanya satu aja, orang Cilegon yang populis secara nasional dalam bidang apapun, tolong sebutin satu aja. Ada siapa ya? Pasti kita akan mikir siapa ya? Dari sisi kata-kata ibaratnya politikus, ya, terus kemudian
artis dan yang lainnya atau katakanlah keagamaan dan yang Jadi lainnya. ada yang muncul apa itu ya? Belum ada yang muncul. Dari artinya kita pengen regenerasi ke depan Cilegon yang lebih berkembang ya. Karena ini kondisi saat ini memang bukannya kita juga pengen sih membangun, tapi kan perlu proses. Maksud saya kita mau menyelamatkan yang tahun ini lulus, yang tahun depan lulus, yang tahun depannya lagi lulus. Karena tadi prosesnya harus 3 tahun atau 2 tahun untuk bangun sekolah itu. Karena dananya kan bukan dana kami sekarang ini kan. Ya kan, mesti kita beli. Dan kita pernah kemarin menitipkan 2 kelas, sampai saat ini belum jelas kelas ini kan di Purwakarta. Dan pernah juga beberapa tahun yang lalu ingin beli tanah, sampai sekarang juga belum selesai. Ya kan, kita pengen percepatan aja. Artinya SD-SD yang berdekatan, tinggal dipindahkan gitu. Terus kemudian ini kita naikkan statusnya menjadi SMP. Itu aja sih juga ya. Nah, Mas Andi kan juga saya lihat sering sidak ya, selain mendampingi Pak Wali juga sidak. Nah, kalau dilihat Bapak juga kan mantan anggota DPRD, tapi jadi tahu secara. Ya. Nah, kalau dari hasil di lapangan sih Pak Andi melihat apa soal pendidikan di Cilegon? Ya, jadi kita Cilegon ini karunianya daerah investasi ya, daerah industri, daerah pabrik, menjadi rebutan banyak orang di Indonesia. Karena ada lapangan pekerjaan yang luar biasa. Orang anak-anak terdidik gitu, anak-anak yang siap kerja dari berbagai daerah Indonesia pengen masuk Cilegon. Maka kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, kemampuan kompetitif kita, daya saing kita. Jadi memang kuncinya daya saing SDM anak-anak Cilegon harus kita upgrade agak lebih cepat. Karena dunia ini kan perkembangannya cepat. Kita juga harus melakukan percepatan untuk menaikkan daya saing sumber daya manusia, daya saing anak-anak kita, daya saing remaja dan pemuda kita. Jadi ke depan nggak nonton gitu ya? Ya, Ya. Makanya Pak Wali Kota menggagas kita ingin seluruh SD negeri nanti gedungnya standar, sarana prasarananya, fasilitasnya memang standar nasional. Ya. Yang kedua di misi kita tertulis kita akan menyelesaikan wajib dasar 12 tahun. Tidak ada satupun anak Cilegon yang tidak lulus SLTA. Kita akan dorong mereka lulus SLTA. Secara sinergi paralel kita akan menyiapkan beasiswa 5.000 orang, 1.000 per tahun. Ya, untuk full sarjana. Oh. Ya, sarjana. Jadi kita akan bangun paralel nih pendidikan kita gitu. Karena memang ini pendidikan adalah jalan tercepat pembangunan dan kemajuan walaupun jalannya lama. Dan pendidikan ini adalah urusan wajib, bukan urusan pilihan, urusan wajib. Urusan wajibnya juga adalah pelayanan dasar. Jadi ada urusan wajib dan dia pelayanan dasar. Dan pendidikan adalah pelayanan dasar yang pertama, yang paling dasar. Jadi ini sangat strategis. Jadi pendanaannya, penganggarannya, regulasinya, SDM-nya, berpihakannya, kebijakannya, pendidikan harus sangat prioritas dari semua sisi tapi ya. Pendidikan formal, non formal, pendidikan pelatihan, mungkin semacam BLK-nya. Ini pendidikan non formal juga, pendidikan remaja melalui remaja masjid misalnya, seluruhnya dari semua sisi, semua pendekatan pendidikan harus kita bangun secara integral dan komprehensif. Jadi artinya begini, basically kenapa kita berikan beasiswa juga karena memang kita sudah survei sekelas Untirta namanya itu per kelasnya tidak dipenuhi oleh orang-orang Cilegon. Tadi kita juga baru ketemu tadi sama Rektor Unina. Artinya kita pengen juga ada semacam kuota persentif, makanya kita berikan beasiswa itu. Artinya karena kan rata-rata kalau memang satu kelas cuma ada 3 atau 5 orang Cilegon yang sekolah di teknik ya, maksudnya mereka ini kan banyak pendatang saat ini. Mereka nggak bisa pulang praktekkan ilmunya di kampung mereka masing-masing atau di kota mereka masing-masing. Karena mereka tetap di sini, UI ke sini, UGM ke sini, ITS ke sini kan bisa aja semuanya. Karena memang Cilegon ini luar biasa kan industrinya kan. Kita punya status 3 PMA gitu. Nah, orang Cilegon nonton doang, bahkan STM mempunyai SMA aliyah kan gitu kan. Makanya kita dorong beasiswa ini agar supaya ada pemerataan. Intinya sih azas keadilan lah. Artinya buat Pak Helmi dan Pak Sanudi bahwa SDM penting dalam proses. Penting dan terus terang ekonomi keluarga itu bisa berubah karena pendidikan. Karena kan tadi saya bilang pendidikan bisa berdampak pada pengangguran,
nganggur miskin bisa terjadi kriminalitas. Makanya ini adalah salah satu solusi. Cilegon ini adalah tadi secara persentif saya belum pernah melihat, kalau saya salah mohon maaf, Cilegon itu urutan keempat namanya pengangguran. Paling mentok kita urutan ketiga. Maka tadi saya bilang, pasti ada kekurangan di sini. Karena pendidikan akan berdampak pada pengangguran, nganggur miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Nah, jadi kita mau benahi tadi apa yang Pak Wakil sebutkan adalah kebutuhan dasar ini pendidikan. Bahkan dari SD ke SMP terlebih dahulu, karena memang wewenang kami kan cuma di SMP. SMA nanti di wilayah gubernur ya, artinya di provinsi gitu loh. Nanti kita coba bisa bekerja sama agar supaya spesifikasi pendidikan di wilayah STM atau SMA-nya sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Dan perlu diketahui lagi bahwa beberapa industri kemarin kita sudah panggil dalam rangka pemagangan ya 3-6 bulan. Kita pengen adanya keterikatan dengan masyarakat dan dikasih kesempatan mereka ini untuk bisa magang di industri tertentu. Dan mereka ada beberapa industri yang sudah tidak lagi mau terima SMA. Nah, menarik soal D3 lagi. Menarik soal hubungan Pemkot dan industri di Cilegon. Ya. Apa yang hubungan apa yang dibangun Pak Heru Pasar dengan industri sekarang? Ya, pertama-tama tadi saya bilang masalah kita adalah pengangguran. Makanya saya sudah 2 kali memanggil HRD untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. HRD semua perusahaan. HRD semua perusahaan. Ya, pada saat itu memang perwakilannya ada 60. Terus kemudian kita kerucutkan menjadi 14. Kemudian dari dasar itu akhirnya kita ada kesepakatan bahwa nanti kita akan minta tolong kepada industri-industri yang ada asingnya minimal 10 orang yang magang. Yang tidak ada 5. Nah, dengan pendidikan di minimal SMA, terus kemudian lagi usia maksimal 30 tahun, terus kemudian pemagangannya 3-6 bulan. Gitu loh. Nah, tujuannya adalah untuk mengikat hubungan baik terlebih dahulu. Ilmu, anggaplah mereka kuliah terlebih dahulu. Setelah mereka punya pengalaman, mereka dapat sertifikat, mereka bisa apply kerja di manapun mereka nanti. Intinya ada upaya itu, gitu loh. Kalau momennya sehingga nanti tadi juga dengan bantuan RT dan yang lainnya kita bisa tahu nanti orang-orang Cilegon itu ahli dalam bidang apa segala macam semua terdata dengan jelas. Yang tadi smart village tadi, sehingga data kita bukan berdasarkan survei, tapi berdasarkan validasi actual yang ada di lapangan, artinya seperti itu. Nah, kita sudah menghitung kurang lebih kalau ada 103 industri PMA di Kota Cilegon kali 10 maunya kan udah 1.000 orang, itulah logikanya begitu. Kalau setahun 2 kali berarti kan 2.000. Ditambah lagi jangan yang 5 tapi di industri-industri yang lain yang bisa menerima kita cukup besar lah. Feeling saya setahun bisa angka 3.000 apa ya. Berarti anggaran pendidikan juga naik. Anggaran pendidikan harus kita naikkan nanti ke depan, gitu ya. Memang undang-undang kan sudah mencantumkan 20% dari APBD. Itu loh, makanya seperti itu. Itu Nah, umur nih. kalau kita lihat kan Healthy Challenge ini kan tidak sampai 5 tahun. Kalau lihat dari aturan, dengan program yang saya menilai ini luar biasa ya. Tapi di luar rame, ini prioritas 3,5 tahun. Terlalu banyak sidak tiap hari, apa katanya tujuannya Pak? Bahkan tiap tanggal lebay loh Pak. Ya, itu biasa lah. Biasa. Jadi artinya begini, kita pahami bahwa 3,5 tahun beda dengan 5 tahun. Ya. Ya kan? Yang 5 tahun itu bersama targetnya. Basicnya ada, basically-nya adalah bahwa tidak ada bayi lahir langsung jalan. Semua based on proses. Nah, kenapa kita selalu sidak? Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu sama mereka. Situasi kondisi saat ini ya kita pengen dekat sama mereka sehingga keluhan-keluhan mereka itu sampai ke kita gitu. Jadi kita bukan dekat sama level atas saja. Saya dengan Pak Sanusi sidak itu ke bawah itu sampai kelas kata-kata ibaratnya. Saya pernah mimpin apel office boy, saya pernah mimpin apel office boy. Tadi pagi juga apel di kecamatan saya pimpin. Artinya apa? Kita pengen dekat gitu. Bahwa di luar sana itu ada 25.976. Sampai lurah makan pun Bapak kasih piringnya ya. Yang akan kata-kata ibaratnya menggantikan mereka kalau mereka kerjanya nggak benar gitu. Nah, kita pengen cari orang-orang yang memang membantu kita dalam arti kata dengan konsep Cilegon baru modern dan bermartabat tadi bisa terrealisasi dalam konsep melayani bukan melayani. Itu makanya kita sidak itu dalam rangka penyamaan persepsi terlebih dahulu. Iya Pak, wakil betul. Efektif itu. Ya, jadi sidak ini kan sebenarnya kita ini pemerintah baru ingin menggerakkan cara kerja baru, gairah baru. Kita ingin
juga sambil sebenarnya menyampaikan visi misi kita. Jadi perlu dalam waktu cepat visi misi kita ini dipahami oleh seluruh aparatur, ya. Jadi perlu dipahami ya, supaya mereka sama persepsinya, sama langkahnya, sama goalsnya, gitu. Jadi ini cepat nih kita sampaikan nih. Dan memang salah satu titik kuncinya adalah reformasi birokrasi. Jadi kita ingin memperbaiki kinerja birokrasi, tidak boleh lagi ada orang yang malas datang, apalagi sebulan, 2 bulan nggak hadir, ada kasih kabid yang tidak aktif, ada orang dibiarkan ASN, dibiarkan tidak masuk, dibiarkan, ini nggak boleh. Semuanya harus terkontrol dengan baik, terevaluasi. 2 bulan itu Pak. Itu kayaknya sama sih. Jadi yang begini-begini kita 2 bulan, 20 bulan ada. Ada yang 2 tahun, Pak. Ada. Hampir 2 tahun. Dan ini kemarin dibiarkan saja. Kita tidak ingin besok kita saling mengingatkan, saling menasehati bahwa ini kan kita pakai APBD, uang masyarakat, gaji, honor, insentif itu kan dari uang APBD yang akhirnya uang masyarakat. Mau bekerja, kalau enggak ya nggak ada masalah. Tapi kita ini kan khawatir dong. Nggak boleh kita makan gaji yang kemudian tidak diimbangi dengan kinerja. Gitu. Jadi ini kita menggairahkan mereka, ayo bekerja, ini pelayanan inilah ibadah. Ini ibadah terbaik melayani masyarakat ini, ayo bekerja lebih semangat, lebih gairah. Kita nih ingin menghadirkan suasana baru, semangat baru, gitu kira-kira. Maka kita ingin jangan sampai ada kantor yang belum kita kunjungi, ada kecamatan, kelurahan yang belum kita kunjungi. Kita kenal siapa orangnya, bagaimana kantornya, termasuk kita menemukan, oh kantor ini ternyata rapi ya, kantor ini bersih. Mengukur kinerja satu instansi, OPD, lihat kantornya. Kalau kantornya rapi, bersih, aman, nyaman, ini orang serius bekerja. Kalau kantornya semeraut, wah ini berarti harus. Nah Pak Wali sangat, oh ini contohnya kebersihan kamar mandi ngukurnya. Kalau kamar mandinya bersih, oh ini kaidah kinerjanya bagus. Kalau kamar mandinya nggak bagus, oh ini orang kerjanya. Nah, ini kan harus dilihat langsung, jangan orang yang lapor sama kita. Orang laporan penting, tapi kita lihat langsung juga. Itu maknanya sidak sebenarnya. Nah, kalau bahas sidak itu sering nggak kemudian berdua ngobrol yang paling diskusi apa? Habis sidak nih, lihat ada Pak Wakil ke sana, Pak. Ada nggak momen kemudian ngobrol hasil sidak masing-masing? Apa yang paling dibahas? Ya intinya sih tadi dari hasil sidak itu kita komunikasi kita nggak pernah putus ya. Tiap hari kita WA, kita telepon. Kalau memang kita nggak ketemu, karena kita bagi-bagi tugas ya. Memang kebanyakan saya kadang-kadang juga Wakil, tolong wakil ini dong, gitu kan seperti itu. Tapi pada prinsipnya pada saat sidak sering kita cerita, namanya bagaimana suatu gudang perlengkapan untuk kalau ada musibah dan yang lainnya masih sedikit. Nah, terus kemudian lagi bagaimana satu kantor, terus kemudian pada saat kita masuk aja penyambutannya dalam arti kata bukan kebersihan tapi kotor. Makanya saya bilang kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau jadi kotor berarti nggak ada yang beriman, kan? Ya kan? Nah, jadi kita cobalah. Artinya apa? Pas muka dulu biar bersih, biar beriman. Kita melihatnya seperti itu, artinya bahwa situasi konteks saat ini kita pengen berubah mindset mereka bahwa inilah uang rakyat yang harus diamanatkan, rakyat kita kembalikan lagi, kita pelihara gedungnya karena mereka cari uang dari gedung itu, ya kan? Terus kemudian kekompakan, terus kemudian lagi ya salah satunya ya saya sangat prihatin ya karena setelah saya minta ada nggak ASN yang di satu jabatan tapi sudah lebih dari 5 tahun, dan ternyata cukup banyak. Artinya ada 13 tahun 6 bulan di satu jabatan itu aja, nggak pernah ikut mutasi dan yang lainnya. Ini memang banyak kita pikirin ya, jadi masyarakat harus maklum lah dengan situasi kami berdua. Kami ingin bergerak cepat gitu, tapi kan waktu kami juga cuma 3,5 tahun gitu ya. Kami bahkan saya masih rata-rata pulang jam 1, setengah 2 gitu. Makanya saat ini agar supaya kita bisa coba berguna seperti apa gitu. Diskusi-diskusi, terus kemudian lagi masalah-masalah yang ada kita panggil dan yang lainnya. Pada prinsipnya sih kita pengen memberikan yang terbaik. Oh jadi Pak Wali pulang jam 1? Masih. Jadi sekarang yang jagain tempat bukan satu ya. Oh lewat Pak? Saya pulang dari kantor kemarin aja jam 12, Sabtu kemarin saya juga kantor, saya harus tanda tangan itu di Sabtu dan yang lainnya. Jadi artinya masyarakat melihatnya kan sesuatu yang enak, sesuatu yang ini gitu ya. Kami melihat bahwa sabar terlebih dahulu karena tadi saya bilang ini anggarannya bukan anggaran dari kami yang harus sinkronisasi dan ada perubahan dan yang lainnya. Tidak mungkin lah perbandingan antara 22 tahun memimpin atau 20 tahun memimpin dengan kami yang baru 2,5 bulan gitu. Harapan masyarakat terlalu besar terhadap kami, ya itu menjadi beban kami sebetulnya. Tapi kan beberapa hal sudah kita buktikan dengan tadi honor 1 juta ternyata mungkin gitu.
Ya, artinya tadinya mereka bilang nggak mungkin gitu, ternyata mungkin kok. Oh, ada yang bilang nggak mungkin. Dari dalam Ada aja yang bilang nggak mungkin gitu loh ya. Kita juga minta setiap bulan karena kita nggak mau orang udah keringetan baru digaji gitu kan ya, udah keringetan nyocor udah kering gitu kan. Nah, kita pengen itu diganti tiap bulan bisa nggak? Ternyata Pak Beda bilang bisa, ya laksanakan saya bilang kayak gitu. Saya menghitung aja 30 miliar setahun kan anggarannya untuk RW itu. Nah, ya? ada 14. Oh, oke. Tadi ada yang menarik sebenarnya itu, Apa? yang terkait hubungan antara investasi dengan pemerintah kota. Jadi memang anugerah Cilegon ini adalah kota investasi, kota industri, kota pabrik lah gitu ya. Petrodolar kita bilang. Ya, dan ini kita harus menerima anugerah ini ya. Pemerintah pusat menetapkan memang Cilegon itu. Pikiran kita adalah satu, bagaimana ini membangun industri di Cilegon, pembangunan di Cilegon di bidang industri, urusan industri, tapi juga sekaligus membangun Cilegon. Bagaimana investasi di industri ini berpengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat Cilegon. Ini kan yang kita pikirkan nih. Kita ingin industri aman, investasi nyaman, industri investasi aman, nyaman di Cilegon. Nggak boleh ada ceritanya ada gangguan. Kita ahlan masalah gitu, welcome industri, tapi kita ingin berpengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Apa persoalan kesejahteraan kita? Pengangguran kita 26.000 lebih, angka resminya. Bahkan sekarang urutan kedua di Provinsi Banten ya, 2020 kemarin urutan kedua. Nah, bagaimana caranya industri bersinergi dengan kita bicara, kita merencanakan bersama, ya, berpengaruh langsung kepada pengurangan pengangguran. Bagaimana lapangan kerja orang Cilegon, bagaimana caranya, kita bicara bersama strateginya dari awal supaya bisa terserap di industri. Contohnya kalau industri membuka lapangan pekerjaan, membuka pekerja baru, karyawan baru, kita minta mayoritas orang Cilegon lah. Terkait kualifikasi, ayo kita bicarain sama-sama. Terbuka kepada kita bicarain karena ini juga pahala buat mereka gitu. Ini kan kita masa Cilegon kota industri, kota bajak, kota pabrik, ya kan? Nggak, orang luar kok kita nggak yakin kok bisa pengangguran di Cilegon besar, sementara Cilegon kota industri. Bayangannya kan selalu begitu ya. Iya. Gitu. Nah, kita ingin sinergi ini. Kita memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan investasi. Industri investasi bantu menyelesaikan problem kita. Ya. Salah satunya adalah bagaimana lapangan pekerjaan yang dibuka itu bisa mayoritas orang Cilegon. Ya, kualifikasinya ayo kita rencanakan bersama-sama. Makanya kita ingin bicara dari awal ketemu dengan industri supaya bicara dari awal. Nah, kualifikasi yang perlu kita siapkan, pendidikan apa yang perlu kita siapkan, tapi terima dong gitu anak-anak Cilegon. Gitu. Ya. Apalagi kemudian ada sinergi industri menyekolahkan, membantu pelatihan, magang, sekolah, pendidikan. Oh, ini lebih maju lagi. Gitu. Atau industri kemudian juga mendesain BLK kita bersama-sama. Ini PR terberat kita ini adalah 25.900. Artinya partisipasi semua pihak dilibatkan. Ya. Artinya gini, mengenai pengangguran itu bukan masalah pembangunan Cilegon saja. Tapi bagaimana keterkaitan industri. Gitu, makanya kita sampaikan itu kepada industri, HRD dulu kita panggil. Dan belum pernah ada sejarah wali kota bicara sama HRD kayaknya begitu ya. Ini kan dalam rangka tadi program-program kita. Cuma kan jangan tuntut kami ibaratnya langsung 25.000 orang langsung selesai kan begitu. Artinya kita kan based on proses gitu loh. Artinya pendekatan dan yang lainnya. Gitu loh. Jadi artinya kita pengen kebersamaan antara industri, tripartit, industri, masyarakat dan pemerintah ini juga menjadi satu kolaborasi nanti ke depan lebih baik. Sebagai contoh, alhamdulillah kemarin KIEK ya ada kebutuhan untuk hotel dan yang lainnya itu juga sekarang melalui Disnaker. Disnaker yang nyaring terlebih dahulu, setelah itu kita berikan kepada KIEK yang nyaring terakhir, ending terakhir, finishing. Jadi kita pengen seperti itu, apa yang dibutuhkan oleh industri, nah disataling oleh Disnaker juga terus kemudian kita serahkan kepada user seperti itu. Jadi kita pengen ada keterkaitan, ada peran pemerintah di situ dalam rangka mengantisipasi pengangguran di Kota Cilegon ya. Dan tadi saya bilang belum pernah rasanya di ranking keempat gitu ya. Kita selalu tertinggi di ranking ketiga. Ini kan ada sesuatu yang aneh. Makanya kita bilang solusinya di pendidikan satu, terus kemudian yang kedua adalah tadi hubungan kerjasama dengan industri. Yang ketiga adalah tentunya tadi membuka investasi semudah semurah untuk orang berinvestasi di Cilegon tentunya. Makanya program kami alhamdulillah berdua ini tidak ada program yang muluk-muluk. Di tahun 2022 kita pengen punya rumah sakit dengan 5 lantai. RSUD kita kembangkan lagi, pelayanannya prima,
terus kemudian fasilitas karena BUMD juga harus ada swastanya, di pelayanan juga harus bagus. Kemudian kedua adalah standarisasi pendidikan di Kota Cilegon, SD-nya seperti apa kita akan bangun nanti ke depan, itu berangsur-angsur dengan biaya berapa. Terus kemudian kita juga minta bahwa infrastruktur juga menjadi hal yang penting sampai tingkat desa dan yang lainnya harus teraspal, harus rapi gitu. Nah, kita sudah minta itu gitu. Artinya 3 poin ini yang menjadi dasar kita ya, ditambah dengan tadi kerjasama dengan industri agar supaya pengangguran kita bisa berangsur-angsur bisa turun ya, artinya menaikkan peringkat kita, bukan peringkat dalam hal tertinggi penganggurannya tapi tersedikit penganggurannya. Nah, tidak berkurang ya. Ya kita. Wow, luar biasa Pak Wali Kota Cilegon dan Pak Wakil. Tadi kalau rumah sakit Pak, saya sarankan Bapak belajar ke Banyuwangi. Ah, udah ya? Udah. Kita kemarin itu ke Bantaeng. Bantaeng itu rumah sakitnya 8 lantai. Ya, 8 lantai. Terus kemudian di Bantaeng itu orang sakit tidak rumah sakit, tinggal telepon dokter 24 jam yang datang. Dan yang hebatnya lagi, apa? Pakai KTP bisa masuk rumah sakit karena udah memenuhi UASI-nya 95%. Nah, kita lagi dalam hal mengejar itu. Makanya kita pengen orang-orang yang berkualitas tentunya kan, yang bisa artinya bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan kita. Sip. Pak Wakil ada yang mau sampaikan terakhir? Cukup. Luar biasa. Baiklah, demikian. Ini saya terima kasih banyak Pak Wali, Pak Wakil. Mudah-mudahan tetap romantis, saya doakan tetap sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi tujuan bersamanya tercapai seperti yang disampaikan oleh Pak Heldi maupun Pak Sanusi, dan tentu kita kawal mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih untuk Satu lagi mungkin. boleh, silakan. Satu lagi, banyak sekarang kan saya harus sudah belakangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa industri yang sudah banyak membantu pemerintah Kota Cilegon dalam hal pemberian kursi roda kepada disabilitas ya. Karena memang sengaja waktu pertama kali saya pancing dengan 20 kursi roda gitu, karena ada 1.486 orang disabel di Cilegon dan banyak yang anak-anak yang dari kecil, dari lahir dia tidak bisa jalan, tidak bisa lihat matahari, harus digotong-gotong dan yang lainnya. Banyak juga orang-orang yang stroke yang memang juga tidak bisa kita tangani, maka kursi roda menjadi hal yang penting ya. Alhamdulillah kemarin kita dari CCN dapat 50, dari KTI dapat 30. Semua dari Korsebla yang itu. Dari KTI 20, terus kemudian dari beberapa industri lain dari Nusa, terus kemudian juga dari serikat pekerja daripada Pelindung dan lain-lain, OPD juga alhamdulillah. Kami minta mereka juga yang pertama kali mengantar bisa melihat secara langsung gitu, turun langsung itu. Sisanya kalau memang percayakan kepada kami maka melalui dinas sosial kami yang secara langsung turun ke masyarakat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang turut serta dalam hal membantu disabilitas yang di Kota Cilegon yang tadi saya bilang jumlahnya cukup banyak, 1.486 orang yang saat ini mungkin tidak pernah diperhatikan. Mohon maaf gitu ya, karena kami belum ada budget tadi saya bilang, maka kami mencari dari beberapa teman. Itu aja sih. Terima kasih. Pak Wakil. Ya, Silakan. ya. Di kita melihat bahwa ternyata masyarakat Cilegon ini adalah mereka ingin berubah. Ini masyarakat pejuang sebenarnya Cilegon ini ya. Ketika kita memberikan satu gambaran, mereka senang. Ketika kita ingin melakukan perubahan, mereka senang. Maka PR kita adalah membangun pemerintah yang terpercaya. Kita yakin kalau kita menjadi pemerintah yang terpercaya, partisipasi publik akan meningkat. Kita menjadi pemerintah yang terpercaya, partisipasi publik akan meningkat. Kita sedang membangun pemerintahan, aparatur birokrasi yang memang bisa dipercaya. Ini partisipasi publik akan lebih meningkat lagi. Dana APBD alhamdulillah lumayan, tapi masih terlalu jauh dibanding problem kita. Ada banyak persoalan kita nanti yang digerakkan, dibantu oleh publik. Publik itu dalam arti luas ya. Industri, orang-orang kaya, orang-orang punya, ya termasuk juga lembaga-lembaga yang mereka selama ini melakukan pengabdian. Dan itu bergeliat betul, Cilegon itu senang betul dengan amal-amal kebaikan itu. PR kita adalah menjadi pemerintah yang terpercaya, itu aja. Luar biasa. Pak Wakil tambah, Pak Wakil tambah. Kompak kelihatan ya. Baik, terima kasih banyak. Demikian wawancara saya dengan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi Pentamarta. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.